Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Sahenuar dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas klinik sanitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pelayanan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, dan biologi maupun sosial, guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Ada 3 kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu konseling, yang kedua inspeksi kesehatan lingkungan, yang ketiga intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah konseling yang disingkat jadi 17. Yang pertama, salam dan sambut. T, tanyakan. Uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. U, ulangi. Selanjutnya yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Ada 4 metode inspeksi kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga uji laboratorium, dan yang keempat adalah analisa risiko kesehatan lingkungan. Silakan masuk. Assalamualaikum. Masih Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini Pak, saya tadi dirujuk oleh dokter untuk melakukan bimbingan konseling bersama Bapak di sini. Jadi saya tuh tadi didiagnosa oleh dokter saya terkena cacingan Pak. Baiklah Pak, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrian Sahenuar, sanitarian di Puskesmas Supa. Izinkan saya untuk meminta data umum Bapak. Nama Bapak siapa Pak? Saya dengan Alif Pak. Umur Bapak berapa Pak? 33. 33. Pekerjaan? Saya beternak Pak. Enggak. Alamat Pak? Di komplek Anyela Indah Pak. Jadi saya mungkin ada beberapa pertanyaan dengan masalah yang Bapak alami. Yaitu yang pertama, maaf Pak, boleh dilihat kuku Bapak? Oh, sedikit panjang ya Pak ya. Lalu tempat tinggal Bapak di daerah seperti apa Pak? Seperti perkebunan, pertambangan? Campur Pak, peternakan sama perkebunan Pak. Kalau buang air besar biasanya di mana Pak? Biasanya saya di tanah aja Pak. Di tanah. Berarti dikubur ya Pak? Ya, Jimbun Pak. Kalau di rumah Bapak, bahan lantainya dari apa Pak? Dari tanah Pak. Oh, dari tanah. Nggak di plester, dicor atau gimana? Tidak Pak. Kalau Bapak biasanya makan, sebelum makan cuci tangan nggak? Kadang-kadang tidak Pak. Keluarga Bapak juga nggak? Iya. Kalau habis berak, biasanya cuci tangan atau enggak? Kadang cuci, kadang tidak Pak. Apakah biasanya Bapak di rumah atau keluarga Bapak menggunakan alas kaki? Nah itu Pak, karena kami kerja berternak sama berkebun Pak, kami jarang menggunakan alas kaki Pak. Kalau Bapak makan sama keluarga biasanya makan mentah atau dimasak dulu? Dimasak dulu sih Pak. Dimasak. Baiklah, dari hasil wawancara tadi, seperti ini Bapak emang mengidap penyakit cacingan. Jadi kalau saran dari saya, yang pertama yaitu
Oh, Bapak diusahakan kalau buang air besar jangan di tanah, lebih baik ke jamban. Baik. Lalu kalau misalnya punya jamban, sebaiknya lubang jamban ditutup. Kalau belum punya, dianjurkan untuk bikin jamban. Baik. Selanjutnya yaitu kalau misalnya Bapak mau makan, lebih baik untuk cuci tangan sebelum makan, dan setelah buang air besar harus cuci tangan setelah buang air besar. Lalu kalau misalnya Bapak makan, kalau enggak makanan itu udah nggak dimakan, sebaiknya ditutup dengan tudung. Baik, Pak. Nah, jadi kan saya sudah memberikan saran kepada Bapak tadi. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan kunjungan ke rumah Bapak. Jadi kapan kira-kira saya bisa ke rumah Bapak untuk kunjungan? Oh, saya sesuaikan saja dengan waktu kerja Bapak, Pak. Nanti sore bisa, Pak? Bisa, Pak. Gas. Baik Bapak, setelah wawancara tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Untuk sementara ini cukup, Pak. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Saya mau dulu, Pak. Ya Pak, terima kasih. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa pasien memiliki kuku yang panjang dan buang air besar tidak pada tempatnya, melainkan di tanah dan dikubur. Rumah yang lantai tidak dicor, melainkan hanya tanah seperti biasa, seperti di lapangan dan di sawah. Lalu tidak menggunakan alas kaki, sebelum makan jarang cuci tangan. Dan sepertinya itu adalah penyebab utama terjadinya cacingan. Selanjutnya kita akan melihat inspeksi ke rumah pasien tersebut. Dari hasil inspeksi yang dilakukan ke rumah pasien, dapat diketahui bahwa rumah pasien sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasien tersebut, seperti lantai tidak dicor, melainkan tanah, kuku pasien yang panjang, buang air besar tidak di tempatnya, melainkan di tanah dan dikubur, tidak menggunakan alas kaki di rumah, dan makanan jarang ditutup saat tidak dimakan atau sebagainya. Baiklah, sekian video dari saya, Afriansyah Henuar. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.